dialog publik, keterjangkauan pangan, kesiapan sarana dan prasarana transportasi publik jelang mudik Lebaran 2023. Satu hal di antara tradisi masyarakat Indonesia ketika sudah mulai masuk Ramadan ini adalah tradisi mudik. Tradisi mudik ini sudah dari turun-temurun dan hampir setiap bulan suci Ramadan ketika sudah mulai masuk Hari Raya Idul Fitri, masyarakat Indonesia berbondong-bondong untuk bersilaturahmi dengan keluarga, adik-tolan, dan kerabatnya di beberapa kota di sejumlah desa, kelurahan yang ada di Indonesia. Sejumlah persiapan tengah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk memenuhi kenyamanan serta keamanan layanan masyarakat yang berkaitan dengan persiapan sarana prasarana transportasi publik maupun ketersediaan distribusi pangan. Lebaran kali ini mungkin diperkirakan di antara tanggal 21 dan tanggal 22, kita masih menunggu pengumuman resmi, tapi yang sudah jelas untuk cuti ini sudah diajukan menjadi tanggal 19 April. Oleh karenanya, tidak ada kemungkinan untuk peningkatan arus mudik cukup signifikan seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan keterangan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pak Menko PMK, Pak Muhadjir Effendi, pada saat memimpin rapat koordinasi persiapan awal menyambut mudik Lebaran secara daring pada tanggal 20 Februari 2023 yang lalu. Sementara dari data Kementerian Perhubungan dan hasil survei yang sudah dilakukan, diprediksikan bahwa pergerakan masyarakat dalam mudik Lebaran tahun 2023 ini mencapai 123,8 juta orang ini akan mengalami yang akan mudik, dan hal tersebut bila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami peningkatan 14,2%. Tahun 2022 arus mudik perkirakan mencapai 85,5 juta orang. Hal ini senada dengan keterangan dari Kementerian Perhubungan bahwa tingginya potensi pergerakan masyarakat di masa mudik Lebaran tahun ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah pencabutan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Di akhir tahun 2022, Pak Presiden sudah secara resmi pencabutan untuk PPKM di wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua, memasuki pra-endemi atau mendekati normal pasca pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga, perekonomian juga alhamdulillah semakin membaik. Yang keempat, tidak adanya pembatasan atau larangan perjalanan serta peningkatan persepsi positif dari masyarakat atas penyelenggaraan angkutan Lebaran pada tahun 2022 yang lalu. Alhamdulillah 2022 yang lalu, meskipun di awal ada kendala-kendala dalam persiapan maupun pelaksanaan dari kegiatan pengamanan, kemudian kelancaran arus mudik, tapi di hari kedua, hari ketiga untuk mudik tahun 2022 berjalan dengan sangat baik, dan itu mendapat apresiasi dari seluruh masyarakat Indonesia. Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian yang kami hormati, perhatian pemerintah di bulan suci Ramadan dalam rangka menghadapi arus mudik Lebaran tahun 2022 tidak hanya tertuju pada ketersediaan dan kesiapan sarana prasarana transportasi mudik, melainkan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pangan masyarakat. Nanti dari beliau akan juga menyampaikan narasumber bagaimana tentang ketersediaan pangan di Indonesia pada saat ini, kemudian menjelang Ramadan dan setelah itu. Dengan peningkatan kebutuhan masyarakat di bulan Ramadan, yakni kebutuhan primer dan sekunder, dan sering kita temukan peningkatan harga bahan pokok dan barang lainnya. Untuk itulah pemerintah sejak awal telah melakukan koordinasi antar sektor untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Sebagai salah satu pilar sektor pelayanan publik, Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama dengan stakeholder terkait lainnya terus melakukan rangkaian pertemuan dan koordinasi secara berkala untuk memastikan rancangan aksi dapat berjalan secara efisien dan efektif. Dua di antaranya terkait menyangkut masalah manajemen lalu lintas mudik Lebaran. Hari ini nanti akan dibahas melalui operasi ketupat sebagai operasi kemanusiaan untuk memastikan kelancaran, keamanan dan ketertiban pergerakan mudik serta pemantauan distribusi ketertiban
jangkauan pangan dengan memaksimalkan peran dan fungsi Satgas Pangan Polri nanti berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagai bentuk perhatian tanggung jawab Kepolisian Negara Indonesia untuk menciptakan iklim yang nyaman dan kondusif selama bulan suci Ramadan serta mudik Lebaran tahun 2023, maka Divisi Polri menyelenggarakan dialog publik yang digelar pada hari ini dengan harapan kegiatan ini dapat memberikan informasi secara awal yang dibutuhkan oleh masyarakat serta sebagai sarana untuk menegaskan komitmen Polri dalam memastikan keterjangkauan pangan dan ketersediaan pengaturan mudik Lebaran 2023 ini menjadi lebih baik. Mengakhiri sambutan saya dengan kerendahan hati, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak narasumber yang berkenan hadir dan sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat dan penyelenggara atas terlaksananya kegiatan ini. Yang luput pula kami sampaikan mohon maaf kami apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Masukan yang konstruktif kami butuhkan untuk kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan ini sekaligus pemikiran bagi para narasumber untuk mempersiapkan arus mudik, kesediaan pangan juga dengan baik.